Gede teman jalan. Hari ini saya akan berbagi informasi penting tentang Dhamma Visa. Langsung dari mereka yang mengalami dan sudah mendapatkannya dan sekarang sudah bekerja di sini. Ikuti terus dan jangan lupa subscribe. Selamat sore. Selamat sore. Aku kenalnya kamu kan Rere. Iya. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya itu Retno Putri Utami. Wih, Jawa banget ya. namanya keren juga ya. Kita hari ini kan mau ngobrol tentang pengalamanmu dapat visa ya, Dhamma Iya, Visa. Dhamma Oke. Visa. Itu sekolahmu sendiri apa sih? Jadi awal sekolahnya itu ngambilnya commercial cookery, sertifikat 3, sertifikat 4, terus lanjut ke hospitality management diploma. Jadi berapa tahun sekolahnya? Totalnya hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. 3 tahun. Iya. This is a person. Thank you so Thank you. much. Nah, di Indonesia sendiri sekolahnya apa? Di Indonesia sendiri backgroundnya hospitality juga. Jadi sekolahnya memang sekolah hotel. D3 atau 1? Enggak, D3. D3 ya? Sorry, diploma 1. Oh, diploma 1. Jadi diploma 1, terus Iya. kamu ke sini untuk sekolah. Oh, ceritanya panjang sekali. Oke. Saya datang ke sini awalnya turis. Oke. Ya, jadi 2019 itu 2019 September Oktober saya Oke. resign dari kerjaan saya di Jakarta. Oke. Terus saya memutuskan untuk travel around Indonesia, Oke. kayak Indonesia Timur, nggak semua tapi Bali, Indonesia Timur. Terus saya ke Jepang, habis Jepang baru saya ke Australia untuk Oke. holiday. Ah. Awalnya seperti itu. Pertama tiba saya itu di Broome. Diploma. Di Broome selama 3 bulan, spending 3 bulan untuk holiday. Terus saya mikir, kok enak ya tinggal di Australia. Terus saya memutuskan untuk gimana ya caranya untuk bisa tinggal di Australia. Ya. Awalnya tertarik ke working holiday visa, cuman kan kayaknya banyak juga persaingan. Oke. Terlalu complicated untuk Ya, ya. memutuskan ya. Jadi decide untuk ke Australia sendiri dengan turis visa. Terus cari informasi bagaimana bisa tinggal di Australia. Ada teman-teman bilang, study aja. Oke. Akhirnya saya mencari agent Mm-mm. untuk apply student visa. Ya, dari ketemu agent itu disuggest untuk awalnya ditanya background saya apa, backgroundnya di pekerjaan, background pendidikan apa. Saya bilang background pendidikan saya memang hospitality, pekerjaan juga hospitality, tapi saya interested in nurse waktu itu. Ya. Terus agent bilang, kenapa nggak stay on your track aja? Tergantung si intention kamu apa. Kamu mau dapet PR, apa kamu mau Iya. cuman tinggal di Australia aja untuk beberapa waktu. Saya bilang, intentionnya saya mau dapet PR. Kalau mau dapet PR, which is stay on your track, study hospitality management, tapi kamu harus start dari commercial cookery dulu. Ya. Gitu. Karena experience kamu yang di Indonesia akan kehitung untuk suatu saat nanti untuk apply PR. Oke. Jadi ini yang penting memang untuk teman-teman ya, bahwa kita tuh harus sekolah di bidang yang sama, bekerja juga di bidang yang sama. Oke. Mungkin yang membedakan antara sekarang dengan pada saat itu dulu daftar sekolah itu bisa di Ya, sini. betul. Dan waktu itu kan 2019 akhir ke 2020, which is awal-awal COVID. Tapi kan Ya. waktu itu di Australia 2020 belum terlalu crazy ya untuk COVID kayak lockdown dan segala macam. Jadi memang masih bisa apply student visa onshore. Kalau sekarang kayaknya harus offshore kan istilahnya. Ini yang perlu ini supaya teman-teman tidak salah. Iya. Ya, bahwa dulu memang bisa. Jadi di sini lalu daftar. Dan pada saat itu kan kondisinya khusus karena COVID segala macam ya.
Jadi setiap saat berubah. Australia itu berubah terus, ya. Betul. Tujuan kita sharing ini kan supaya teman-teman tahu, tapi jangan disamakan antara yang lalu dan Ya, sekarang. setiap aplikan juga sebenarnya beda-beda tergantung case-nya juga. Kalau Betul. case saya pada saat itu, student visa itu nunggu sampai 6 bulan. 6 Dan bulan. itu benar-benar Struggle, ya. Karena saya selama 6 bulan on bridging visa, saya tidak bisa bekerja legally. Karena bridging visa as a student itu tidak boleh bekerja. Ya, ya. Oke. Jadi yang bisa kita lakukan ya hanya spending pakai saving ya. Jadi sebelum ke Australia harus make sure pertama tabungan cukup. Ya, itu pertama karena proses saya itu 6 bulan bener-bener sedih lah kalau diceritain. Very sad. Ya, ya. Jadi tidak gampang seperti yang didengar. No. Betul. Jadi butuh perjuangan. Saya tidak menjual mimpi ya. Nah, itu yang penting. Ya, ini yang penting. Kita Saya jual share mimpi. informasi sesuai pengalaman saya. Mungkin ada beberapa teman-teman lain experience-nya berbeda dengan apply student visa yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan max langsung dapat banyak. Oke. Kalau saya bisa sampai 6 bulan karena waktu itu mungkin COVID juga. Ya, ya, Jadi ya. Australian immigration itu berusaha untuk bukan menghentikan tapi mendelay orang-orang yang berada di luar Australia masuk ke Australia untuk menghentikan spread out dari COVID itu. Mungkin seperti itu alasannya. Kita tidak pernah tahu, tapi 2020 itu memang 2020-2021 itu tahun-tahun yang memang berat bagi orang di luar ataupun di Australia sebenarnya. Oke. Nah, setelah sekolah selesai, Iya. ya kan? Kamu kerja di mana? Saya kebetulan kerjanya banyak pindah-pindah Ya. dari mulai 2020. Saya pertama kali kerja itu di daerah Subiakbo, itu ada, saya tidak tahu apa ya, Friends Restaurant. Ya. Itu kebetulan saya ketemu orang baik banget. Itu dulu manajer saya baik sekali ya. Saya apply dari Facebook kalau nggak salah. Ya. Dari Facebook saya apply, terus langsung dipanggil, Oke. langsung interview. Then she said, "Oh wow, I like you. When you ready to join?" I said like, "Oh, kok bisa?" Itu trial. Kan? Pesonanya dong. Iya, terus dia bilang gini, oke, kebetulan kamu bertemu dengan saya, dia bilang gitu. Seandainya kamu bertemu dengan orang yang memanfaatkan kamu, pasti pertama dengan umur saya pada saat itu 28. Oke. Itu kan saya sudah terhitung senior, Ya. bukan junior lagi dong. Ya, ya. Terus dari experience saya sudah banyak sekali experience. Kalau we talk about experience di Indonesia, saya bekerja di hospitality dari umur 18 tahun Oke. sampai umur 28, which is 10 years experience, ya kan? Dan itu nggak cuma di food and beverage, karena awalnya saya dari food and beverage, terus saya pindah ke reception di hotel, habis dari reception saya ke sales marketing. Oke. Jadi memang step by step. Ya, ya. Terus dia bilang, kalau kita melihat dari experience kamu, ini tuh sudah banyak sekali. Tapi kalau kamu kerja di tempat lain dengan kamu apply, oke, saya yang penting dapat kerjaan. Kamu bisa aja dibayar dengan level yang paling rendah, yang sebenarnya kamu tuh tidak seharusnya dibayar rendah. Ya, Itu ya. manajer saya yang hire saya pertama-tama. Ya, karena kan ada Level kalau Level ya, di kalau sini di kan. Australia kita nyebutnya award. ya, ya. Level dari posisi Betul. itu sendiri gitu. Jadi lah pada saat saya kerja di sana saya langsung dikasih level 2. Which is pada saat itu ya $28 per hour. Itu my first job di Your Australia. first job, My $28. first job, $28. Langsung dikasih level 2. Karena dia Ya, ya. melihat kamu nggak adil kalau saya kasih dari introduction level atau dari level 1, karena experience kamu sebagus itu dan aku sudah melihat kamu trial, kamu kayak I don't need to explain anything, Ya, ya. you know what Oke. you're doing. Oke. Mundur sedikit ya. Oke. Pada saat sekolah, kamu kerja juga nggak? Oh iya, pada saat sekolah saya bekerja, nah itu kan my first job itu saya posisinya masih student, Oh, iya kan.
pertama 2020 itu saya masih student. Oh, jadi waktu student kamu udah kerja di situ yang dapat Yang bayaran private cukup job. tinggi itu. Iya, Oh, itu that's student. good. Ya, ya, ya. Tapi kalau student pada saat masa itu hanya 20 jam per week. Per jam ya, bolehnya ya. 20 jam per week. Iya, iya, iya. Jadi, Ada batasan. Iya, kita tidak boleh kerja dari 20 Lebih dari itu lebih nggak dari boleh. tidak boleh. Ya, saya tidak mau bilang yang illegal. Saya Iya, hanya iya. We bilang talking about the saya hanya bilang illegal, yang the legal one. Itu legally kita hanya boleh kerja 20 jam Oke. per week. Per week. Oke. Jadi kalau kita bicara berarti waktu sekolah kan bekerja terus gitu kan. Selesai sekolah itu kerja di mana? Jadi selesai sekolah, kalau saya tidak salah, itu langsung posisi saya sudah duty manager di Ilido Italian Restaurant. Itu Oke. posisi saya pas benar-benar Ilido ya? Ilido di Cotswold. Oh ya, saya tahu. Ya, itu posisi saya di sana sudah duty manager. Tapi sebelum achieve di posisi itu saya expand. Ya, ya. Oke, nanti kalau ada waktu kita Ya, bicara itu. kita sudah Tapi ke beberapa tempat. ya, oke. Jadi Ya, Ilido jadi duty manager. duty manager. Lalu setelah itu gimana kok akhirnya bisa dapat sponsor visa ini gimana? Ya, dari di Ilido itu, unfortunately, posisi saya masih casual, ya kan? Manager tapi casual. Casual, oke. Dan saya sudah mencari-cari info, karena saya sekolah kan sudah selesai. Nah, posisinya pada saat itu saya apply untuk graduate visa. Graduate visa, ya. Nah, graduate visa saya kan untuk 2 tahun. 2 tahun. Nah, terus saya sudah tanya-tanya, cari-cari informasi, apa nih yang harus saya lakukan dalam waktu 2 tahun ini untuk mendapatkan sponsorship atau saya mau apply skill visa, independent skill Iya, visa. iya. Saya cari sebanyak-banyaknya informasi. Kebetulan ada teman dan agensi yang saya banyak share. Dia bilang, kalau bisa kamu harus start full time position. Karena full-time position. casual tidak dihitung untuk experience. Pengalaman. Oke. Jadi setelah saya dengar itu, saya memutuskan untuk resign dari tempat itu. Saya mencari posisi lain, yaitu asisten restoran manager di salah satu restoran Jepang di City. Oke. Dengan posisi part-time. Jadi either part-time atau full-time itu bisa dihitung. Oke. But not casual. Not casual, ya. Setelah dari Japanese restoran itu, saya pindah ke tempat di mana saya bekerja sekarang, which is di sinilah saya mendapatkan sponsorship. Jadi di Tempayan. Di Tempayan Oke. which is Indonesian/Italian restaurant. Oke. Gimana bisa ketemunya itu gimana? Kalau kita ngomong ketemunya bagaimana, sebenarnya saya bekerja di Tempayan ini kan sudah dari awal Tempayan ini buka. Jadi sudah 3 tahun sebelum saya dapat tawaran untuk sponsor. To be Oke. fair, beberapa company itu kalau mereka willing untuk sponsor someone, which is they wanna know about this person before they decide to sponsor this person. Ya, ya, ya. My opinion, karena jadi waktu saya kerja di tempat lain kayak full time, part time, itu saya masih kerja di tempat ini. Oh, jadi kamu kerja di 2 tempat? Iya, iya. Ya udah Karena biasa lah di iya, sini. Karena waktu pertama kali saya jadi student itu pun saya kan tidak selalu dapat 20 hour. Iya, iya, Kadang iya. satu tempat itu cuma dikasih 15 hours. Jadi yang 5 hours itu saya Kamu harus cari nutup kerjaan ke lain, tempat termasuk ke Tempayan. which is Tempayan Ah, inilah. Jadi I saya see. tuh awal mulanya di Tempayan itu kalau nggak salah ingat ya 2022. Kalau saya nggak salah ingat tahunnya. Dari 2022 sampai kamu ditawarin untuk disponsor itu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Oh, berarti kamu recently 2025 ini. Iya. Oke. Sebenarnya gini, kita balik lagi ke belakang. Karena kalau kita mau dapat sponsor, pada saat saya harus minimum 2 years experience as a manager. Oke. Jadi karena posisi saya ada yang casual, tidak kehitung experience Iya, saya. iya. Jadi saya harus sedikit lebih lama di Tempayan untuk apply sponsorship. Oh, Jadi oke. untuk achieve the 2 years experience Ya, ya. as a manager full time. Ya, ya. Gitu. Oke. Karena ada beberapa experience yang saya nggak kayak gitu, jadi saya harus ngejar itu.
Oke, supaya bisa memenuhi syarat Syarat. untuk Iya, dapat sponsor. Oke. sponsor. Iya. Nah, cara aplikasinya itu bagaimana? Apakah lewat agent atau apply Oke, sendiri? kalau saya memang kebetulan lewat agensi. Iya. Pertama memang, oke, syarat untuk bisa disponsor adalah company-nya juga harus registered. Kalau Oke. dia itu layak untuk Mensponsori, mensponsori ya. seseorang. Ya. Ya. Untuk syarat-syaratnya nanti mungkin boleh dicek sendiri Ya, untuk company, tentu saya saja. kurang tahu. Ya. Yang pasti setahu saya harus punya proper kitchen restoran itu, dan I think ada beberapa revenue atau pendapatan dari restoran itu yang Ada minimal lah. minimum pendapatan Ya, untuk bisa oke. sponsor seseorang. Seperti itu, nanti bisa dijelaskan lagi. Saya Silakan minum dulu. Tapi untuk staff sendiri yang disponsori atau saya yang disponsori, pertama yang dihitung adalah experience yang saya tadi Ya. sudah sebutkan di awal. Waktu saya minimum 2 years experience, part-time or full-time position Ya. as a restaurant manager. Jadi nggak bisa untuk supervisor, nggak kehitung. Oke. Terus duty manager pun sebenarnya tidak kehitung, tapi tergantung apa ya namanya? Tergantung di tempat tersebut. Kalau dia duty manager terus habis itu venue manager, berarti dia bisa dihitung sebagai restaurant manager. Oke. Gitu. Tapi kalau posisinya venue manager atau asisten venue manager tidak bisa juga. Oke. Harus restoran or cafe manager. Jadi kita bicara pengalamannya 2 tahun plus ya. Ya. Pendidikannya sendiri pada saat itu dari kamu sudah diploma berapa? Di sini di Australia diploma 3. Udah diploma 3. Sudah menyelesaikan diploma Nah, jadi 3. diploma 3 plus pengalaman. 2 Oke. years experience. Syarat lain apa dari sisi Syarat kamu? lain bahasa Inggris. Kita TOEFL harus- berapa? Saya kebetulan tidak ngambil TOEFL, tapi saya ngambil PTE. PTE berapa PTE? Pada saat saya itu 5,5 sudah bisa dijadikan syarat. Oke. Nah, untuk yang baru ini saya dengar 6. Oke, kamu lebih dari 5,5 atau Oh ya, lebih dari 5,5. luar biasa? Untungnya tidak 5 pas atau 5,5 pas. Oke. Jadi syarat udah jelas nih. Iya, oke. This one. Thank you. Oke, thank you. Tuh, terus sebenarnya saya udah bikin note tadi. Saya takut salah. Nggak apa-apa, kasih. nggak apa-apa. Jadi kan kita udah bicara pendidikan, pengalaman, ya Iya. kan? Iya. Lalu ada syarat lain nggak dari sisi kamu sendiri yang ini? Syarat lain, sebentar. Coba saya thank you, tadi thank you. saya sudah cek. Nah, ini bermanfaat sekali untuk teman-teman yang mau ke sini ya. Jadi Betul. nggak gampang, semuanya tidak ada yang mudah. Tidak ada ya. yang mudah. Nah, itu yang penting ya. Kalau saya melihat dari internet ya, ini adalah untuk seseorang yang planning untuk mendapatkan dama atau sponsorship. Iya. Tapi dia menjelaskannya dari cari kerjaan dulu, siapkan dokumen CV dan segala macam, itu udah pasti. Iya. Saya juga harus, meskipun saya sudah bekerja di company itu selama 3 tahun, pada Iya. saat saya mau apply Iya. untuk visa saya itu, jadi saya mempersiapkan dokumennya itu kurang lebih 6-8 bulan sebelum. Wow. Dan itu memang tidak gampang karena banyak dokumen yang mereka minta dari perusahaan sendiri. Iya. Kebetulan saya tidak tahu karena mereka langsung ngontek ke orang perusahaannya ya, dari Oke. agensi. Kalau dari saya sendiri, ya itu Paspor, CV, segala macam. paspor udah pasti. Visa sebelumnya, visa awal mula kita di sini, Oke. kita udah harus siapkan. Karena mereka akan cek, mereka akan cek apakah ada histori yang mungkin saya pernah ditolak visanya, Iya. seperti itu akan dicek semuanya. Terus historical 10 tahun perjalanan terakhir itu sudah Tinggal pasti. di mana Ya, segala 10 macam ya. tahun terakhir pernah kemana aja, itu harus kalau bisa bikin note dari sekarang. Iya. Saya ngalamin juga. Iya Itu kan? saya ngalamin juga. Jadi, Setiap kali mesti tanyain 5 tahun terakhir tinggal di mana, pergi kemana saja. Jadi ini pengalaman Iya. yang ini. Oke, Iya. kita semua proses ini berarti kan 2 arah. Iya, Dari aplikan sama perusahaan. perusahaan, Oke, kalau kita ngomong biaya, biaya. siapa yang nanggung? Oke, kalau berdasarkan yang kita harus lakukan sesuai yang
Seharusnya. imigrasi mau seharusnya. Itu memang kalau kita sponsor ya company yang membiayai semuanya karena kan Oke. company yang Ya, mensponsori. Tapi kan di sisi lain kita juga butuh nih sebagai aplikan, kita juga butuh itu. Jadi kita juga dibantu oleh perusahaan kan. Ya, ya. Jadi what we did, kita splitin hal. Ada beberapa part yang company harus bayar, ada beberapa part yang aplikan harus bayar. Dan Oke, memang oke. seperti itu seharusnya. Memang seharusnya. Ya, Oke, dan jadi ini saya mau share juga pengalaman dari beberapa teman-teman saya yang punya pengalaman sponsor. Ada beberapa company yang take advantage. oh, Jadi kayak mengambil manfaat. dari mengambil apa ya namanya? Tricky. Oke, Jadi tricky. dia bilang ke staff yang mau disponsori, kita bisa sponsorin kamu, tapi kamu harus bayar ke kita juga, bukan cuman bayar Aplikasinya, aplikasinya. tapi bayar ke Iya, company dan itu. saya sempat ada temen juga yang bilang itu company itu minta 30.000 sampai 40.000, which is 400 juta, which is itu nggak sedikit banget. Kalau sebenarnya yang saya keluarkan itu 10.000, which is Tapi 100 kan juta. untuk biaya aplikasi kan itu. Iya. Bukan untuk bayar ke No, perusahaannya. jadi kalau yang saya keluarkan memang pure untuk biaya aplikasi dan biaya attachment segala macam, agency dan segala macam kita harus bayar. Iya, tentu saja. Itu kurang lebih 100 juta. Mulai 100 Kurang juta. lebih ya. Jadi tergantung case dari aplikan Oke. masing-masing. Jadi sekali lagi teman-teman, Hati-hati. ya ada biaya, ada pengalaman, ada pendidikan ya. Iya. Nothing easy. Nothing easy. Jadi Oke, sekali kalau lagi. iya kadang-kadang saya tuh sedih ya dengar orang-orang yang kayak bilang, oh ya udah kamu kesini aja nanti ini gampang. No. Ini penting No. ini Saya penting senang sekali. sebenarnya diundang ini untuk share experience, Ya, untuk ya, share ya. pengalaman, share apa ya informasi karena di luaran saya tuh banyak sekali orang tuh main instan dan ya dibohongin gitu maksudnya. Ya. Dan ini jalur damai yang benar ya. Jadi Jalur damai teman-teman, yang jadi benar. jangan percaya jalur-jalur yang lain. Jalur-jalurnya. Ya, oke. Tadi memang udah kasih pesan ya bahwa hati-hati. Mungkin ada pesan lain nggak untuk teman-teman yang mau kerja, mau tinggal di Australia, apa yang mereka harus perhatikan sebelum berangkat? Yang harus perhatikan harus cukup uang saku, itu yang benar-benar pertama sih, karena menurut saya waktu itu saya sudah punya cukup uang ternyata masih kurang. Ternyata masih kurang. Ada aja, maksudnya tuh ada aja gitu. Iya. Apalagi waktu itu saya memang tidak bisa bekerja selama 6 bulan, jadi saving itu saya pakai untuk pengeluaran sehari-hari. Karena kan Iya, di sini kita bayar rent, makan, transport. Ya. Ya. Kedua, Ini ada memang pengalaman yang struggling sekali ya. Iya, I itu can saya see. tidak akan pernah lupakan. Jadi sebenarnya jujur sampai detik ini pun saya itu masih ada kayak trauma sendiri kalau kita ngomongin apply visa. Saya tuh bener-bener trauma, setrauma itu. Karena Gitu ya. bener-bener 6 bulan nunggu. Cuman student visa saya itu kayak bener-bener gila ya. Sampai agent saya aja bilang, kita nggak pernah loh nemu case kayak gini. Saya tuh dimintain, kita kembali lagi ya. Iya, Saya sampai dimintain aset. Saya tuh punya apa di negara saya? Orang Wow. tua saya punya apa di negara saya? Sampai saya harus melampirkan aset saya pribadi, aset pribadi dan aset keluarga. Dan Wow. itu agent saya sampai wow. Ya. Kebetulan bisa memenuhi syarat itu ya. Ya alhamdulillah. Ada gitu Ya, kan. makanya ini teman-teman nih ya. Ini kebetulan ada. Kalau yang Kalau nggak nggak ada, ada gimana? gimana? Iya Gitu. kan? Setelah nunggu 6 bulan nggak Iya. bisa. Yang Jadi, pada saat saya itu harus at least tuh 300 juta ya pada saat wow, saya. asetnya. Uang yang di tabungan, Oh. bukan aset, itu di luar aset. Ya. Aset itu seperti tanah, Tanah, atau ya. perusahaan atau usaha di Ya. negara kita. Gitu. Oke. Tapi kalau uang di tabungan kita itu minimum 30 grand atau 30 grand. 300 Wow. juta pada saat Oke, tadi kan pesan pertama adalah peluru yang cukup. Iya. Yang kedua apa? Kedua, kalau kalian tahu, kalian punya experience, coba make sure experience kalian itu match dengan skill list yang dibutuhkan government di sini atau enggak. Karena kalau menurut kalian, oh aku pendidikannya tinggi kok, tapi ternyata
Nggak kalian itu dibutuhkan. tidak dibutuhkan di sini, ya mohon maaf sekali, Percuma. mungkin percuma. Jadi solusinya gimana nih Kak kalau saya tetap mau ke sana study? Ya, ya. Ya, Dan studi pun tidak bisa, asal Em, study ya, iya betul, harus Ya. sesuai dengan pengalamannya, pengalaman. dan tidak bisa turis visa lalu convert studi di Ya sini. bisa. Kalau saya Ya dulu bisa, sekarang nggak tidak bisa. bisa. Oke. Harus Ya. harus apply-nya di negara Indonesia. Indonesia. Ada pesan lain nggak? Pesan lain, bahasa Inggris. Banyak sekali yang bilang, oh kamu nggak bisa bahasa Inggris, nggak apa-apa ke Australia. Mungkin kalau kalian punya duit banyak bisa. Tapi kalau mungkin ya kita nggak pernah tahu. Saya rasa punya duit pun nggak Nggak bisa. Dulu ada investor visa kan? Iya, Punya dulu duit ada bisa. Ini bisa. sekarang nggak Iya, bisa. Kamu harus punya skill, harus punya bahasa Inggris, Iya. harus punya apa namanya pengalaman yang cukup. Iya, saya rasa sih itu ya bukan pendidikan sih, experience. Pendidikan juga sebenarnya, tapi juga bukan SMA juga. Maksudnya paling nggak diploma atau Iya. kalau bisa punya ya sarjana lebih bagus. Ya, ya. Sekarang kan lebih susah ya. Kalau zamanmu dulu kamu bisa ambil di sini segala Iya. macam ya. Oke. Ada yang lain, pesan lain? Selain apa ya, ya itu aja sih, cari informasi selengkap-lengkapnya, cari kalau mau apply visa pun harus cari agent yang benar-benar genuine atau yang asli ya, maksudnya ya, Ya bukan genuine. yang Jadi genuine, jangan ya. yang abal-abal. Abal-abal. Ya, dan Karena jangan- apalagi zaman sekarang tuh banyak yang orang itu cuma ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ada loh, untuk dapat info join grup WA di Indonesia harus bayar. Iya, karena mereka cuma share info bayar segini. Sekarang hitung dari berapa ratus orang Iya, mereka iya. join udah bayar, udah habis itu Dan belum tentu informasinya benar. Benar. Oke, oke. Terima kasih sekali, info-infonya sangat bermanfaat dan mudah-mudahan ini membuka mata teman-teman di Indonesia bahwa perlu proses, butuh perjuangan, butuh dana, butuh pendidikan, butuh pengalaman. Oke? Thank you sekali. Sampai ketemu lagi. Ya. sih. Bye.